Selamat malam sayang. Eh, aku tuh udah lama banget ya pengen ngobrol berdua kayak gini sama kamu. Aku tuh kangen banget sama kamu. Ya, aku juga suka banget waktu aku ngeliatin ekspresi kamu yang kayak sekarang ini. Antara kamu tuh kangen, tapi kamu ngerasa nggak pengen ketemu sama aku. Kamu juga males sama aku. Kamu bete sama aku, tapi kamu juga kangen sama aku. Dan kamu juga ngerasa bingung kan? Jantung kamu tuh kayak mau copot. Badan kamu tuh kayak pengen lari. Atau mungkin kamu pengen dorong aku. Tapi itulah kamu. Kamu tuh kan lucu. Tapi ya kayaknya tubuh kamu tuh udah ngerti ya kalau tempatmu sekarang ini ya cuma di sini, berdua sama aku. Lebih tepatnya di bawahku. Ya, kamu boleh bilang takut. Tapi aku bisa ngerasain dari getaran nafas kamu. Kalau kamu tuh sebenarnya nggak pengen aku berhenti. Kamu pengen aku peluk terus kan? Aku gak keberatan kalau memang harus meluk kamu 24 jam. Bahkan sepanjang hari aku gak keberatan buat meluk kamu, buat ngasih kamu kehangatan, kenyamanan. Iya, kalau memang kamu suka, aku bakal dengan suka hati ngelakuin itu. Atau kamu mau pelukannya lebih kencang? Mau aku peluk lebih kencang? Hmm. Iya, iya kayak gitu. Coba lihat muka kamu sekarang. Hmm? Ini baru awal obrolan kita. Ini bahkan kita belum ngobrol 5 menit, tapi muka kamu udah merah. Dan coba aku pegang pipi kamu. Pipi kamu panas. Tanganku bisa ngerasain kok. Aku bisa ngerasain cuma dengan sentuhan kecil kayak gini. Kalau aku usap pelan pipi kamu, terus aku pegang dagu kamu, aku sambil ngeliatin mata kamu dengan tatapan yang penuh dengan harapan. Dan kediban mataku yang gak bisa kamu tolak. Terus tanganku turun ke bawah. Ke leher, maksud aku. Dan aku bakal nyentuh bagian belakang telinga. Kamu merinding ya? Kamu merinding kan? Kamu gak usah bohong, udah kelihatan kok. Kalau kamu lagi menikmati suaraku sama sentuhanku ini. Shh, gak apa-apa. Kamu gak usah ngelawan. Lagi pula, hal-hal yang kayak gini, aku paling suka. Aku tuh suka banget ngeliatin kamu gemetar kayak gini. Kamu tuh kelihatan rapuh. Tapi rapuh itu justru sesuatu yang bikin aku makin pengen ngunci kamu. Iya, biar kamu gak bisa lari dari aku. Biar kamu gak cuma bisa pasrah di bawah tatapan aku. Tapi kamu juga boleh takut kok. Karena ketakutan kamu itu adalah sesuatu yang bikin aku kecanduan. Semuanya sih sebenarnya gak cuma ketakutan kamu. Mata kamu, pipi kamu, bibir kamu, leher kamu, badan kamu, semuanya bikin aku kecanduan. Bikin aku gak bisa berpaling dari kamu. Dan coba kamu bayangin ya. Kalau misalkan kita ngobrol berdua deket kayak gini, terus aku makin deket sama kamu, makin aku tempelin badan aku. Terus aku deketin mulut aku ke telinga kamu kayak gini. Terus aku bisikin nama kamu dengan pelan, tapi nempel di telinga kamu. Sampai napasku itu nyentuh sama kulit kamu. Bikin kamu susah nahan nafas. Sampai kamu ngeluarin suara-suara yang manis. Kayak desahan kecil.
Kamu suka kan? Iya kan? Kamu suka kalau aku ngelakuin ini sama kamu? Gak apa-apa. Kamu gak usah nahan sayang. Aku pengen dengar suara kamu pas di telinga aku. Aku bakal bisikin suara aku di telinga kamu dan kamu keluarin suara-suara manja kamu di telinga aku. Mungkin bisa dibilang itu adalah simbiosis mutualisme. Kita saling menguntungkan, saling memberikan kenyamanan dan kenikmatan satu sama lain. Ya, kamu boleh nikmatin itu. Kamu boleh nikmatin semuanya yang kukasih sama kamu malam ini. Semuanya tanpa terkecuali. Kenapa? Ada yang aneh sama aku, ah? Ada yang aneh. Kamu ngerasa kalau aku aneh. Kamu biasanya ngelihat aku main barbar, main brutal. Tapi mungkin kamu penasaran ya, kamu bertanya-tanya kenapa belakangan ini aku mainnya tuh kalem, lembut. Mungkin kamu bilang aku sekarang adalah cowok yang soft spoken. Aku gak tahu sih. Ya mungkin bisa dibilang soft spoken, tapi tetap nyeremin buat kamu. Dan mungkin kamu bingung ya, kenapa belakangan ini aku kayak gitu? Aku gak tahu sih. Ya jujur aja, aku kadang ngerasa capek. Harus ngelakuin sesuatu yang kasar sama kamu. Aku kadang juga ngerasa kasihan. Gak tega sama kamu. Aku gak kuat ngeliatin kamu nangis. Tapi yang bikin aku bingung justru kenapa kamu suka sama itu? Kenapa kamu selalu... Aku tahu yang di kepala kamu itu ya. Aku tahu banget yang kamu pikirin. Setiap kali aku ngobrol sama kamu, kamu selalu menantikan hal-hal yang brutal. Iya, aku juga bingung sama kamu. Sama halnya kamu bingung sama aku, kenapa sekarang aku lebih kalem. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalemku ini adalah sesuatu yang lebih menyeramkan, mungkin. Atau justru kalemku ini bikin kamu lebih kecanduan, bikin kamu lebih nyaman sama aku, bikin kamu lebih tahan buat dengerin suara aku. Iya, kamu juga boleh takut kok. Kamu boleh takut sama caraku ini. Dan kamu juga boleh bilang kalau aku tuh gila, berlebihan, gak punya moral. Atau mungkin gak normal. Tapi ya, cuma aku kan. Cuma aku yang bisa bikin kamu deg-degan kayak gini. Iya kan? Cuma aku yang bisa bikin tubuh kamu itu bilang jujur walaupun mulut kamu itu berbohong. Ya kamu bisa bilang gak mau, kamu bisa denial, kamu bisa bilang buat nolak aku, tapi tubuh kamu, pikiran kamu, semuanya itu gak bisa nolak aku. Dan itu adalah sesuatu yang bisa aku tebak. 100% aku yakin sama apa yang ada di kepala kamu, yaitu kamu gak bisa nolak aku. Apalagi dengan suaraku yang kayak gini, dengan pembawaanku yang sekarang, perubahan yang begitu signifikan, bukan buat nyakitin kamu, tapi bikin kamu nyaman dan kamu makin kerasa gak bisa lepas dari aku, ya kan? Ya, kalau misalkan kamu mau aku peluk kamu lebih erat lagi, sekarang aku dengan senang hati bakal ngelakuin itu. Lagi pula aku juga gak bakal ngelepasin kamu, aku gak mau ngelepasin kamu. Kalau aku tekan tubuh kamu biar kamu diam, kamu bakal sadar kalau gak ada jalan keluar. Gak ada jalan buat pergi dari aku. Dan anehnya, kamu juga gak akan protes. Karena jauh di hati kamu suka ditahan sama aku, ya kan? Kamu suka ngerasa gak berdaya, tapi di saat yang sama kamu juga tahu. Kamu tahu kalau cuma aku yang bisa bikin kamu aman, nyaman, dan sisanya kamu boleh sebutin. Terserah kamu, aku bikin kamu apa. Atau mungkin basah. Aku gak tahu ya.
Silahkan kamu sebutin aja apapun itu. Bahkan, aku bisa bikin kamu ngerasa malu, tapi juga penasaran. Ya, bisa dibilang kamu gak akan tenang kalau ada di sebelah aku. Dan itu semua adalah sesuatu yang bikin aku pengen makin dekat, makin nempel sama kamu sampai aku gak tahu kalau aku gak ada kamu tuh bakal jadi apa. Iya, kalau aku peluk kamu sekarang pun, aku yakin kamu gak akan pernah nolak itu, iya kan? Dan kamu sadar gak? Setiap kali aku deketin kamu, kamu selalu nyari nafas buat kamu bersikap tenang. Maksud aku adalah setiap kali kita ngobrol berdua, setiap kali aku bisikin suaraku di telinga kamu, kamu selalu berusaha buat bersikap tenang. Kayak tubuh kamu tuh mencoba buat lari, tapi kamu juga keenakan sendiri. Tapi ya itulah kamu. Dan sekarang aku kasih tahu ke kamu ya. Sepenuhnya kamu itu adalah milik aku. Semuanya yang ada di dalam tubuh kamu, luar dan dalam, itu adalah milik aku. Dan mulai malam ini kamu cuma milik aku, kamu bagian dari aku, dan kamu gak boleh lari, gak boleh kabur. Seandainya kamu mencoba buat lari, aku bakal tarik kamu lagi. Dan kalau kamu berani buat nolak aku bakal bikin kamu pasrah. Sampai kamu gak sadar kalau kamu gak bisa hidup tanpa aku. Ya gak apa-apa, kamu boleh takut kok sama aku kok. Boleh takut, malu, atau apapun itu. Tapi ya, ujungnya tetap sama. Ujungnya, ya kamu tetap ada di bawah aku. Dan aku bakal pastiin kalau kamu bakal kecanduan sama rasanya. Atau mungkin mau aku coba sekarang biar kamu ngerasa kecanduan. Biar aku gak cuma ngomong aja, biar aku bisa buktiin secara langsung kalau kamu pasti bakal kecanduan. Kalau aku deketin kamu, aku tampilin kamu lebih kencang lagi, lebih dalam lagi. Kenapa mundur? Kenapa kamu coba buat nolak? Maksud aku, kenapa kamu buang muka? Kamu gak usah buang muka, kamu gak usah nutup muka kamu kayak gitu. Hasilnya bakal tetap sama aja kan? Kamu gak bisa kemana-mana, gak bisa pergi dari aku kan? Coba kamu lihat, coba kamu rasain, bagian tubuh aku udah nempel sama kamu. Kamu gak bisa kemana-mana, kamu gak bisa gerak kan? Dan aku juga sengaja bikin kamu kejebak kayak gini, biar aku bisa nikmatin ekspresi kamu yang sekarang. Yang kamu mencoba buat nolak, tapi kamu juga pengen, iya kan? Dan coba kamu lihat, coba kamu rasain lagi. Aku tahan kedua tangan kamu ke atas. Aku pegang kedua tangan kamu ke atas pakai satu tangan. Terus badan kamu aku deketin lagi, aku tempelin lagi. Dan nafas kita campur. Panas, berat. Dan kamu cuma bisa pasrah, ya kan? Aku bisa ngerasain jantung kamu. Semakin aku tempelin, semakin kamu ngerasa deg-degan. Aku bakal tahan kedua tangan kamu pakai tangan kiri aku. Aku tahan badan kamu pakai badan aku. Dan aku bakal angkat dagu kamu pakai tangan kanan aku. Biar mata kamu tuh gak bisa lari dari pandanganku lagi. Coba sekarang kamu lihat muka aku. Ayo sayang, kamu lihat muka aku.
Ayo, gak apa-apa, gak usah malu-malu. Kamu gak usah nahan, kamu cukup nikmatin alurnya, kamu ikutin perintahku, dan kamu rasain suara aku yang masuk ke telinga kamu. Dan kamu bisa nyantai malam hari ini. Kita berdua bisa nyantai. Kita nikmatin malam hari ini. Jadi ayo sekarang, lihat aku. Tatap mata aku, sayang. Ayo lihat, aku pengen ngelihat mata kamu yang berusaha buat nolak aku. Dan aku tahu banget kalau hati kamu tuh udah nyerah ya buat nolak godaan dari aku. Kamu manis banget sih kalau aku lihat dari sini tuh rasanya kayak kamu tuh adalah sesuatu yang cantik banget. Ditambah muka kamu yang makin merah, napas kamu yang makin berat. Badan kamu juga mulai gemetar kan? Semuanya yang kamu rasain itu aku suka. Sumpah. Kalau kayak gini ceritanya, bukan kamu yang kecanduan sama suara aku, tapi aku yang kecanduan buat ngelihat kamu kayak gini. Dan aku gak akan pernah bosan buat bikin kamu kejang-kejang tiap hari kayak gini. Atau mungkin kamu mau sesuatu yang lebih nekat lagi, sesuatu yang lebih ekstrim atau brutal. Atau kamu pengen aku bikin makin traveling. Kalau aku deketin bibir aku ke leher kamu, kira-kira kamu bakal gimana? Gimana rasanya? Apa yang bakal kamu lakuin sama aku? Apakah kamu bakal dorong aku? Kamu berontak, kamu lawan aku? Atau kamu makin nikmatin sesuatu yang kayak gini? Atau mungkin kamu bakal gigit bibir kamu, pura-pura gak butuh itu. Iya, padahal aku tahu kamu pengen kan. Hei, jangan coba-coba ya. Aku bisa lihat kamu lagi mikir buat teriak. Kenapa kamu mau teriak? Kamu mau manggil seseorang buat bantu kamu? Atau mungkin kamu mau teriak biar bisa kabur dari sini? Atau kamu teriak kenikmatan? Kamu teriak karena keenakan? Gak boleh kencang-kencang. Gak boleh banyak-banyak ya, cukup tipis-tipis saja. Aku pengen bikin kamu tuh traveling, bukan sesuatu yang bikin kamu klimaks. Ya kalau memang kamu mau teriak ya. Kalau kamu mau teriak, aku bakal bisikin sesuatu tepat di telinga kamu. Kata-kata yang bakal bikin suaraku tercekat. Dan kamu gak bakal bisa buat ngeluarin sepatah kata pun lagi. Karena kamu tahu kan? Iya, aku yakin kalau tubuh kamu itu bisa ngomong dengan jujur, lebih jujur daripada mulut kamu itu. Jadi aku bakal bisikin kamu sekarang. Bayangin aja ya kalau misalkan aku lagi deket banget sama kamu. Terus bibirku nyaris nempel di telinga kamu. Terus aku bisikin pelan. Aku bakal bisikin kamu sampai bulu kuduk kamu tuh merinding. Terus kamu pengen teriak, tapi yang keluar cuma nafas yang ketahan.
Dan kalau misalkan aku geser tanganku dari pipi kamu ke leher kamu, kayak gini, kamu pasti bakal makin nahan nafas kamu, ya kan? Terus aku pepetin, aku tempelin badan kamu makin kenceng, makin keras. Kayak gini. Gimana rasanya? Badan kamu pasti ngerasa pengen ngebrontak, ya kan? Tapi udah, cuma sampai situ aja. Aku ya cuma pengen tahu aja gimana reaksi kamu, gimana respon kamu waktu aku ngelakuin itu sama kamu. Ya pasti aku ya pengen kamu tahu juga betapa rapuhnya kamu tuh di tanganku. Betapa gampangnya aku bikin kamu pasrah. Iya kan? Tapi kamu jangan salah paham dulu, sayang. Aku gak mau nyakitin kamu, aku cuma pengen kamu sadar kalau kamu itu gak punya pilihan selain nurut sama aku. Karena cuma aku yang bisa bikin kamu deg-degan kayak gini, iya kan? Dan kamu tahu, hal-hal yang tentu aja bikin aku pengen lebih dari sebatas nempel. Ya, muka kamu juga sama tubuh kamu. Sumpah demi apapun, aku tuh beneran gregetan sama kamu. Aku tuh suka banget ngeliatin ekspresi kamu. Seolah-olah kamu tuh kayak lagi nungguin aku. Kamu lagi nungguin aku buat ngelakuin langkah berikutnya. Dan kalau aku deketin ke kening kamu, bibir ini, aku deketin ke kening kamu pasti bakal diem juga kan? Terus aku turun ke pipi, kamu juga pasti masih diam. Tapi gimana kalau misalkan aku turun ke leher dan lebih rendah lagi? Kalau aku turun lebih rendah, apakah kamu bakal nolak? Atau kamu cuma bakal diam? Kamu diam dan biarin aku ngelakuin semau aku, ha? Iya, aku bisa ngerasain kok. Aku tahu muka kamu tuh udah jawab semuanya. Tubuh kamu tuh minta sesuatu, tapi mulut kamu gak berani bilang, ya kan? Tapi kira-kira gimana ya kalau misalkan aku bener-bener turun lebih rendah lagi? Kamu mungkin bakal gigit bibir kamu. Coba buat nahan, tapi kamu gak bisa. Ya, kamu pasti suka lah kalau diperlakukan kayak gini, terutama sama aku. Dipojokin, ditahan, dirayu sampai kamu gak bisa kabur lagi, ya kan? Tapi kalau misalkan memang aku beneran turun lebih rendah lagi, jangan salahin aku kalau misalkan aku mungkin terkesan maksa. Dan jangan salahin aku kalau kamu gak bisa nolak lagi. Jangan salahin aku kalau kamu malah pasrah, diam, dan biarin aku ngambil semuanya. Kenapa? Kamu masih mikir kalau kamu bisa bebas? Kamu masih punya harapan buat bebas dari aku, buat lari dari aku? Sayangku, cintaku. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh gak mungkin. Kamu gak akan bisa kemana-mana karena kamu udah kejebak sama aku, sama perlakuan aku yang aku kasih ke kamu malam ini. Semakin kamu coba buat ngelawan, kamu semakin menikmatinya. Jadi gak usah coba buat ngelawan, gak usah coba buat lari. Dan ya, aku harus sesuai sama karakterku di sini. Aku adalah Revan dan aku dikenal sebagai pria yandere, yang dimana aku nggak akan biarin orang yang aku suka itu dideketin sama orang lain, sama cowok lain. Nggak akan pernah.
Jadi kalau misalkan ada orang yang berani ngelirik kamu, aku bakal hancurin mereka. Dan kalau kamu berani ngomong manis sama orang lain, aku bakal tarik kamu balik lebih keras sampai kamu gak bisa berdiri lagi. Ya kamu tahu maksudnya apa ya kan? Mendingan kamu gak bisa kemana-mana. Aku lebih rela kalau kamu gak kemana-mana, gak bisa jalan, daripada harus ngelihat kamu ngobrol sama orang lain, bahkan tersenyum sama orang lain atau bersikap manis sama orang lain. Aku gak akan pernah rela itu. Mau gimana pun, kamu itu milikku sepenuhnya. Ingat baik-baik, kamu itu cuma punya aku sepenuhnya. Dan mulai malam hari ini, gak akan ada orang yang bisa ngelihat kamu lagi selain aku. Dan gak ada orang yang bisa dengar suara kamu selain aku. Gak akan ada orang yang bisa nyentuh kamu selain aku. Dan terakhir, kamu udah aku bawa masuk ke dunia yang baru. Dunia yang dimana cuma ada aku sama kamu. Cuma kita berdua. Tapi karena di sini aku adalah tuannya, jadi kamu harus nurut sama aku. Kamu harus nurut semua perintahku. Kamu harus mau ngelakuin semua yang aku suruh sama kamu, termasuk hal-hal yang mungkin lebih dari nempel, atau tanganku lebih bawah lagi. Silahkan kamu artiin sendiri. Intinya, kamu harus nurut sama aku. Dan ya, kamu harus jadi milik aku selamanya, sayang. Ya, kamu gak boleh kemana-mana. Di sini aja sama aku sampai kamu ketiduran. Dan nikmatin semuanya yang aku kasih